Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti dengan NIM 211167 dari kelas 3 PAIF. Video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikologi Belajar PAI dengan dosen pengampu yaitu Ibu Miska Zulpa SPDI MA. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang teori behavioristik dan implikasinya dalam pembelajaran. Untuk yang pertama yaitu pengertian teori behavioristik. Apa sih teori behavioristik itu? Menurut teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon tersebut. Seseorang itu dianggap telah belajar jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Sebagai contoh, anak belum dapat berhitung perkalian, walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkannya dengan tekun. Namun, jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian tersebut, maka ia belum dianggap belajar karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Menurut teori behavioristik ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Dalam contoh di atas, stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswanya. Misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam teori behavioristik. Yang pertama yaitu kelebihan teori behavioristik. 1. Membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, yaitu guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan, baru ditanyakan pada guru yang bersangkutan. Yang ketiga, yaitu mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan, mendapatkan pengakuan positif, dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. Yang keempat, yaitu dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya, dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Kemudian kekurangan teori behavioristik ini yaitu 1. Sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang kedua, setiap pelajaran tidak dapat menggunakan metode ini. Yang ketiga, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa saja yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang keempat, penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Yang kelima, murid dianggap pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya yaitu prinsip aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Teori behaviorisme yang menekankan adanya hubungan antara stimulus dengan respon secara umum dapat dikatakan memiliki arti yang penting bagi siswa untuk meraih keberhasilan belajar. Caranya yaitu guru banyak memberikan stimulus dalam proses pembelajaran dan dengan cara ini siswa akan merespon secara positif, apalagi jika diikuti dengan adanya reward yang berfungsi sebagai penguatan terhadap respon yang telah ditunjukkan.
Jika yang menjadi titik tekan dalam proses terjadinya pembelajaran pada diri siswa adalah timbulnya hubungan antara stimulus dan respon, di mana hal ini berkaitan dengan tingkah laku apa saja yang ditunjukkan oleh siswa, maka penting kiranya untuk memperhatikan hal-hal lainnya agar guru dapat mendeteksi atau menyimpulkan bahwa proses pembelajaran itu telah berhasil. Hal yang harus diperhatikan sebagai guru yang pertama yaitu guru hendaknya paham tentang jenis stimulus apa saja yang tepat untuk diberikan kepada siswa. Yang kedua, guru juga mengerti tentang jenis respon apa yang akan muncul pada diri siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah respon yang ditunjukkan siswa itu benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka sebagai guru harus mampu menetapkan bahwa respon itu dapat diamati, respon yang ditunjukkan oleh siswa dapat pula diukur, kemudian respon yang diperlihatkan siswa hendaknya dapat dinyatakan secara jelas, eksplisit, atau jelas kebermaknaannya. Kemudian agar respon itu dapat senantiasa terus terjadi atau setia dalam ingatan atau tingkah laku siswa, maka diperlukan sekali adanya semacam hadiah atau reward. Aplikasi teori behavioristik dalam proses pembelajaran untuk memaksimalkan tercapainya tujuan pembelajaran atau siswa menunjukkan tingkah laku atau kompetensi sebagaimana telah dirumuskan. Guru perlu menyiapkan dua hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswa sebagai subjek yang akan diharapkan mampu memiliki sejumlah kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dan standar kompetensi dasar. Perlu kiranya dianalisis kemampuan awal dan karakteristiknya. Yang kedua yaitu merencanakan materi pembelajaran yang akan dibelajarkan. Idealnya, proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa dan juga sesuai dengan kondisi siswa, sehingga di sini guru tidak akan overestimate atau underestimate terhadap siswa. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.